si fulan dalam semalam selesai urusannya. Hutangnya 2000 dinar bebas, dan dia pulang ke rumah membawa uang 4000 dinar. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat sekalian, apa kabar? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Allah mudahkan setiap urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada video kali ini izinkan saya menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan sholawat. Sholawat secara bahasa adalah berdoa atau mendoakan. Secara istilah, sholawat adalah membaca doa kepada Nabi Muhammad SAW agar dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, sholawat ada 3. Sebagaimana firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah membaca sholawat, malaikat juga membaca sholawat. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sholawatnya berbagai macam makna, berbeda makna. Sholawatnya Allah kepada Rasulullah adalah melimpahkan rahmat, memberi rahmat. Sholawatnya malaikat adalah memohonkan ampunan untuk Rasulullah. Dan sholawatnya kita sebagai umatnya adalah mendoakan Rasulullah SAW. Secara logika, kita ini siapa gitu membaca sholawat, mendoakan Nabi Muhammad. Sementara kan Nabi Muhammad nggak butuh doa dari kita. Nabi Muhammad sudah maksum, sudah dijaga oleh Allah dari berbagai macam dosa. Bahkan Rasulullah itu manusia yang paling sempurna di antara manusia-manusia yang lain. Nabi yang paling unggul di antara nabi-nabi yang lain. Sementara Allah memerintahkan kepada kita untuk mendoakan Rasulullah SAW. Nah, ini kalau sudah diperintah, lakukan saja. Karena menurut kaidah usul fikih, al-amru yadullu alal wujub. Bahwa perintah itu menunjukkan kepada wajib. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah otomatis hukumnya wajib membaca sholawat, hukumnya wajib mendoakan Rasulullah SAW. Bahkan sholawat ada dalam sholat dan dijadikan rukun sholat. Andaikan dalam sholat tidak membaca sholawat, yaitu tempatnya di dalam tasyahud, baik tasyahud akhir maupun tasyahud awal, maka ketika sholawat itu sudah menjadi rukunnya sholat lalu ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Bagi kita, karena sudah diperintah oleh Allah, pasti ada hikmah. Pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah memerintahkan umatnya Rasulullah untuk membaca sholawat? Kenapa kita harus mendoakan Rasulullah SAW sementara Rasul mah pahalanya sudah banyak, sementara kita dosa-dosanya banyak? Kenapa enggak mendoakan diri sendiri saja? Nah, ini pelajaran yang kedua adalah bahwa kalau kita mendoakan orang lain, maka doa itu akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat jelek, maka kejelekan itu akan kembali kepada kita. Termasuk ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, sejatinya, hakikatnya, kita sedang mensholawati diri kita sendiri. Agar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada kita. Jadi di sini ada istilah tawasul. Tawasul itu menyambungkan, ya, kita kepada Rasulullah SAW, kemudian Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi karena doa kita kepada Rasulullah, dan dari Rasulullah akan kembali kepada kita.
Karena Rasulullah sudah berlimpah dengan rahmatnya, akhirnya akan meluber. Ibaratnya dalam gelas sudah terisi air, airnya sudah penuh, maka airnya akan melebar, meluber kemana-mana. Nah, termasuk rahmat Allah akan kembali kepada kita. Itu fungsinya kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholawatnya kan banyak. Ada yang pendek, ada yang sedang, dan juga ada yang panjang. Yang pendek contohnya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kemudian yang kedua sholawat yang sedang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada lagi yang panjang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu juga ada beberapa sholawat yang sudah dikarang oleh para ulama. Ada sholawat kamilah atau nariyah, ada sholawat munjiat, ada sholawat tibil kulub, ada sholawat adrikni, dan sebagainya. Dan itu sholawat-sholawat yang dikarang oleh para alim ulama, tujuannya adalah untuk hajat-hajat, ya, termasuk hajat kehidupan, ya, untuk bayar hutang dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, apa keutamaan kita membaca sholawat? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, baginda Nabi bersabda, ini saya referensinya dari kitab Tanqihul Qaul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan, sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah 10 kali. Kata sebagian sahabat baginda Nabi bertanya, ya, bertanyanya begini, hal dzalika liman kana hadirul qalbi, apakah hal seperti itu atau mendapatkan 10 balasan kebaikan itu hanya untuk orang-orang yang membaca sholawatnya dan hadir hatinya atau khusyuk membaca sholawatnya? Kata baginda Nabi, la, tidak harus khusyuk, bahkan bal huwa likulli musallin alayya ghafirin. Bahkan ketika membaca sholawatnya pun sambil tidak khusyuk, ya, pikirannya kemana-mana, bibirnya membaca sholawat, hati dan pikirannya kemana-mana. Seperti itu pun wa yu'tihillahu amsalal jibal, maka Allah akan memberikan pahalanya sebesar gunung. Masya Allah, ya, itu sholawat ajaib, ya. Artinya kalau kita membaca sholawat tidak hadir hati, dalam arti kita tidak khusyuk pun tetap akan mendapatkan pahala. Apalagi membaca sholawatnya penuh kekhusyuan, penuh ta'zim, seakan-akan baginda Nabi ada di hadapan kita, ya, penuh kekhusyuan, penuh hormat, ya, kemudian merasakan, membayangkan perjuangan-perjuangan baginda Nabi, apalagi sampai meneteskan air mata ketika membaca sholawat saking rindunya kepada Rasulullah SAW. Nah, bagi kita sebagai umatnya tentu saja ada manfaat bagi yang rajin membaca sholawat. Manfaat pertama, tentu di akhirat kelak akan kita tuai hasilnya, akan kita petik hasilnya dari kita yang rajin membaca sholawat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat kepadaku kelak pada hari kiamat adalah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling banyak dari umatku yang membaca sholawat. Jadi kalau bacanya sholawatnya banyak, maka dia akan dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak, semakin dekat. Semakin banyak lagi, maka semakin dekat kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah keuntungan kita membaca sholawat. Kelak di akhirat akan kita petik hasilnya. Dan apakah di dunia ada hasilnya juga? Tentu. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, Man sholla
alayya fi yaumin, barang siapa membaca sholawat kepadaku dalam sehari, ya, sehari ini fi yaumin artinya siang dan malam, ya, siang dan malam, mau malam hari, mau siang hari, berapa kali? Mi'ata marotin, 100 kali. Membaca sholawat dalam sehari semalam 100 kali, ya, jumlahnya, dan itu bisa dibagi-bagi setiap habis sholat 25, 25, 25. Qadallahu lahu mi'ata hajatin, maka Allah akan memenuhi bagi orang yang membaca sholawat 100 hajat, akan memberi kabul doanya 100 hajatnya. Masya Allah ya. Sab'ina minha li akhiratihi, 70 hajatnya untuk kelak di akhirat. Wasalatsina minha, dan 30 hajatnya diberikan di dunia. Jadi akan diberikan 100 kebutuhan untuk kita nih, kan kita banyak kebutuhan ya. 70-nya, 70 kebutuhannya akan disimpan untuk di akhirat kelak, dan 30-nya akan diberikan di dunia. Nah, yang 30 ini untuk apa nih? Misalkan bayar utang, beli mobil, beli rumah, beli tanah, ya. Kemudian agar anak soleh, soleha, anak pengen hafal Quran, anak yang sedang di pondok ingin gampang belajar ilmunya. Banyak sekali. Makanya kalau 100 untuk kehidupan kita di dunia, 30-nya akan berasa. Apalagi kalau setiap hari, sehari semalam itu 1000 kali. 700 hajatnya akan disimpan di dunia, dan 300 hajatnya akan diberikan, 700 hajatnya akan diberikan nanti kelak di akhirat, dan 300 hajatnya akan diberikan di dunia. Subhanallah ya. Jadi maka rajin-rajinnya membaca sholawat kepada Rasulullah. Cukup 100 kali. Kalau lebih 1000 kali, itu lebih bagus ya. Nah, teman-teman sekalian, ada juga kata Nabi Muhammad SAW, man shalla alayya fi kulli jum'atin, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku setiap hari Jumat, arba'ina marrah, sebanyak 40 kali, mahallahu dzunubahu kullaha, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Dan di sini yang dimaksud adalah dosa-dosa yang kecil-kecil, ya, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa hati dan sebagainya. Yang kecil-kecil itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala 40 kali. Terserah membaca sholawat yang mana, mau yang pendek, yang sedang maupun yang panjang, sama saja. Yang terpenting adalah istiqomah dan terpautnya hati kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian, agar kita membaca sholawatnya istiqomah, apa resepnya? Nah, resep membaca sholawat agar istiqomah, tancapkan dalam hati kita bahwa kalau tidak ada Rasulullah, maka tidak ada kita, tidak ada dunia dan seisinya. Maka bayangkan Rasulullah SAW itu adalah seorang penyelamat hidup kita di dunia. Nah, disitulah muncul rasa ta'zim kepada Rasulullah, muncul semakin mendalam cintanya kepada Rasulullah SAW. Ibaratnya kalau kita mencintai seseorang, ya, contoh kepada anak ya, yang sedang di pondok atau yang sedang jauh ya, misalkan punya anak di pesantren, pasti rindu, pasti kangen, ingin nelpon tiap hari, ya, ingin ngasih pengen tahu kabarnya seperti apa di pondoknya. Keinginan-keinginan gitu kan ada karena rasa sayang kepada anak. Nah, begitupun kita kepada Nabi Muhammad. Harusnya sayangnya kita kepada istri, sayangnya kita kepada anak, itu harus lebih sayang kepada Nabi. Jadi sayangnya kita itu harus kalah gitu sama sayangnya kepada Rasulullah SAW. Rasa sayangnya harus lebih besar. Maka kalau sehari semalam saja
sudah muncul rasa sayang di dalam hati, rasa cinta kepada Nabi dalam hati, dalam sehari semalam tidak membaca sholawat, maka di situ akan ada rasa penyesalan, ada perasaan tertinggal. Jadi itu resep agar kita istiqomah. Jadi membaca sholawat itu selain untuk memberikan hajat-hajat kita dipercepat dikabulnya oleh Allah Subhanahu wa taala, juga akan menghapus dosa-dosa kita dan juga akan mempererat ikatan batin kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya sahabat-sahabat sekalian, perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, karena itu akan jadi sebab kita mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Apakah ada kisah-kisah yang membuktikan tentang keajaiban sholawat? Tentu banyak sekali, ya, baik di zaman dahulu ataupun zaman sekarang. Banyak sekali orang-orang yang mengamalkan sholawat kemudian membuktikan keajaibannya. Misal ya, saya akan cerita salah satu keajaiban sholawat yang terjadi pada zaman dahulu kala. Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki mempunyai hutang kepada saudagar kaya, dan hutangnya itu, teman-teman sekalian, tidak sedikit. Hutangnya banyak sekali. Ada 2.000 dinar. 1 dinar itu harganya selepel 4 juta. Karena 1 dinar zaman dahulu sampai sekarang itu bisa dibelikan dengan 1 ekor kambing atau domba. Bayangkan ini 2.000 dinar. Karena ini orang pinjam duit, kemudian duitnya untuk bermodal bisnis. Ternyata bisnisnya tidak lancar, ambruk dan gulung tikar. Akhirnya tersisa hutang. Sementara jatuh tempo sudah dekat. Di akhir jatuh temponya, atau di pas hari H jatuh tempo, datanglah orang yang memberikan hutang tersebut. Otomatis menanyakan bagaimana hutangnya. Karena tidak ada uang, akhirnya orang ini dilaporkan ke pengadilan dan diadili oleh sang hakim. Akhirnya divonis bahwa orang ini mendapatkan hukuman di penjara. Kemudian si Fulan, sebutlah si Fulan ya, minta izin kepada hakim untuk menemui istrinya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke penjara. Kata hakim, jaminannya apa? Orang ini sontak menjawab, jaminannya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Akhirnya diizinkan, karena sang hakim adalah seorang ahli ibadah. Zaman dahulu hakim itu adalah qadhi ya, yang qadhi itu harus hafal Quran, hafal hadis, orang ulama lah. Karena takut kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang hakim mengizinkan, silakan pulang dan kembalilah esok hari. Singkat cerita, si Fulan ini pulang ke rumahnya. Istrinya bertanya, kenapa engkau pulang? Padahal engkau sedang diadili dan akan dipenjara. Kata si Fulan ini, aku pulang diizinkan oleh hakim karena aku menjaminkan Rasulullah SAW. Kemudian istrinya terkejut. Kalau begitu, malam ini jangan tidur, kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Akhirnya suami istri ini malamnya tidak tidur dan membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Dan si suaminya ternyata kecapean dan tertidur pulas. Di dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpi tersebut Rasulullah mengatakan kepada orang ini, berkata kepada orang ini, si Fulan ini yang punya utang. Kata beliau, kata Rasulullah, besok kamu datangi sang gubernur. Datangi esok hari sang gubernur. Itu aja pesannya. Sebagai bukti kamu bertemu denganku, sampaikan salam dariku, dan sampaikan juga bahwa sholawatmu yang engkau ragu apakah jumlahnya sudah 1.000 atau belum, sampaikan saja sholawatmu sudah aku. Ternyata sahabat-sahabat sekalian, di malam itu juga sang gubernur bermimpi. Di dalam mimpinya sang gubernur bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan
Di dalam mimpi tersebut Rasulullah berkata, esok hari akan datang seseorang dengan pakaian dengan warna seperti ini, postur tubuhnya seperti ini, kemudian dia akan datang bersama istrinya. Jangan banyak tanya, berilah dia uang 2000 dinar. Itu aja pesan. Ternyata malam itu juga yang memberikan hutang, yang mengadukan si fulan ke pengadilan, bermimpi juga bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi kepada orang ini, esok hari bebaskan orang yang punya utang kepadamu. Bebaskan hutangnya kalau kamu ingin menjadi umatku dan selamat masuk surga. Dan ternyata sahabat sekalian, sang hakim juga yang memvonis si fulan di penjara juga ditemui Rasulullah dalam mimpinya. Kata Rasulullah kepada sang hakim, bebaskan. Jangan kau vonis kalau kamu ingin menjadi umatku dan engkau mendapat syafaatku. Esok hari singkat cerita, si fulan karena mendapatkan pesan dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya, datang kepada gubernur. Dan gubernur ternyata sudah menunggunya dengan sejumlah uang dinar, yaitu 2000 dinar. Ketika datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tiba-tiba langsung disambut oleh gubernur dan tidak banyak tanya, ini adalah bagianmu. Ini untukmu, hadiah dariku. 2000 dinar. Terkaget-kaget. Padahal belum ngomong apapun. Si fulan ini akhirnya menyampaikan bahwa aku juga mendapatkan pesan dari Rasulullah. Apa pesannya? Pesannya adalah engkau ragu dengan jumlah sholawatmu tadi malam. Kata Nabi bahwa sholawatmu sudah diterima. Saking gembiranya, sang gubernur akhirnya memberikan lagi satu kantong emas 2000 dinar. Total 4000 dinar yang diterima oleh si fulan ini. Akhirnya dengan sukacita fulan ini mendatangi pengadilan untuk menemui hakim dan yang memberi hutang. Ketika sampai pengadilan ternyata hakim dan orang yang memberi hutang, orang yang melaporkan orang si fulan ini sudah menunggunya. Sampai di sana mereka berdua memeluk si fulan ini sangat erat dan terisak-isak menangis. Maafkan saya, kata yang memberi hutang, bebas hutangmu, jangan kau bayar. Karena aku bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad SAW untuk dibebaskan hutangmu kepada. Karena aku mau mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Begitupun sang hakim. Kata hakim, engkau bebas dari hukuman. Kamu tidak dipenjara. Karena aku juga bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Dalam kisah ini kisah nyata, sahabat sekalian. Si fulan dalam semalam selesai urusannya. Hutangnya 2000 dinar bebas. Dan dia pulang ke rumah membawa uang 4000 dinar. Bayangkan, 1 dinar seharga domba. Domba di kita seharga 3 juta sampai 4 juta. Taruhlah 3 juta. 3 juta kali 2000 dinar udah berapa? 3 kali 2 aja udah 6. Berarti 6 miliar. Dalam satu malam, dia mendapatkan uang 12 miliar. Subhanallah ya. Itulah keajaiban sholawat. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi. Di masa lampau, juga masa sekarang. Di masa sekarang juga banyak orang yang membuktikan tentang keajaiban-keajaiban sholawat tersebut. Ada yang hutangnya lunas, ada yang bisa beli tanah, ada yang bisa beli rumah, ada yang bisa beli mobil. Bahkan dulu ada seorang ustadz ya, Ustadz Yusuf Mansur, selalu menggema-gemakan tentang sholawat. Kalau beli mobil, sholawatin aja. Pengen beli rumah, sholawatin aja. Memang benar. Sholawatin aja dulu. Urusan nanti beli atau jadi milik kita, itu urusan nanti. Biarkan Allah yang mengeksekusi. Betul sekali. Saya pun begitu. Ya, ketika pengen punya rumah, sholawatin dulu. Ketika pengen punya tanah, sholawatin dulu. Alhamdulillah, satu persatu Allah kabulkan. Sahabat-sahabat sekalian,
Semoga di bulan Maulid ini kita semakin banyak memperbanyak membaca sholawat, dan semoga Allah cepat mengabulkan setiap doa-doa kita, hajat-hajat kita, dan hajat di dunia maupun di akhirat. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe ya, channel ini, karena channel ini kalau tidak di subscribe juga tidak apa-apa sih sebenarnya, tapi dengan subscribe Anda membantu untuk berkembangnya channel ini semakin baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.